Aku akan melayaninya, Bapak, sahut Agni. Sehari, 2 hari bahkan 8 pun aku tak akan meninggalkannya. Sebelum ayam jantan berkokok kau sudah mati, potong Ken Arok. Tak ada artinya, Agni, berkata Empu Purwa. Kemudian kepada Ken Arok, pendeta tua itu berkata, Arok, apakah kau dapat berkelahi dengan mata yang silau? Bagaimanakah kalau trisula itu berada di tanganku, kemudian Agni memukulmu semalam suntuk? Kau tak akan dapat membalasnya sebab aku akan menggerakkan trisula itu di tentang matamu. Curang, teriak Ken Arok dengan marah. Kau juga curang, bantah Empu Purwa. Kenapa? Hanya karena aku memegang pisau ini. Baiklah. Kalau demikian pisauku akan aku buang. Kita bertempur tanpa senjata. Bukan, sahut Empu Purwa, bukan karena senjatamu. Tetapi kenapa kau seolah-olah menjadi kebal? Ken Arok mengerutkan keningnya. Pertanyaan itu benar-benar aneh. Akhirnya ia menjawab, bukan kehendakku. Sejak aku sadar tentang diriku, aku telah menjadi kebal. Dewa-dewalah yang membuat aku demikian. Bertanyalah kepada dewa-dewa. Kalau itu kau anggap kecurangan, doalah yang membekali aku dengan kecurangan itu. Bagus. Dewa pulalah yang memberi aku trisula itu, sahut Empu Purwa. Adakah itu juga suatu kecurangan? Ken Arok menggeram. Tetapi ia tidak menjawab. Wajahnya menjadi tegang dan tangannya yang memegang pisau menjadi gemetar. Tetapi sesaat kemudian terdengar suara Empu Purwa lunak, kemarilah. Duduklah. Ken Arok dan Mahisa Agni sama sekali tidak tahu maksud pendeta tua itu. Karena itu, untuk sesaat mereka berdiri mematung sehingga orang tua itu mengulangi kata-katanya, Mahisa Agni dan Ken Arok. Kemarilah. Duduklah. Meskipun masih diliputi oleh keraguan-raguan namun Mahisa Agni kemudian duduk di samping gurunya. Ken Arok masih tegak seperti tonggak. Kemarilah Arok, panggil Empu Purwa dengan ramahnya. Seperti orang yang kehilangan kesadaran, Ken Arok melangkah 2 langkah maju. Kemudian menjatuhkan dirinya di samping pendeta tua itu. Arok, kata pendeta tua itu, seharusnya kau sadar dirimu. Siapakah engkau dan apakah yang akan terjadi atas dirimu? Kau memiliki beberapa kelebihan dari orang lain tetapi kelebihan itu telah kau salahgunakan. Ken Arok tidak segera menjawab. Ditatapnya mata orang tua itu. Di dalam malam yang gelap, mata itu seakan-akan memancarkan cahaya yang putih bening. Ken Arok, apabila kau sedang berbaring menjelang tidur, tidakkah kau pernah menghitung berapa orang yang telah menjadi korbanmu? Tidakkah kau pernah membayangkan bahwa orang yang menggeletak mati di padang rumput karotan ini, atau di tempat-tempat lain yang pernah kau diami, tidak saja menimbulkan kengerian pada saat-saat matinya, tetapi peristiwa itu juga akan meninggalkan goresan yang dalam bagi keluarganya, bagi anak-anak dan istri mereka yang menunggunya di rumah? Tidakkah kau pernah membayangkan bahwa seorang laki-laki pergi merantau untuk mendapatkan sesuap nasi? Tetapi di jalan pulang laki-laki itu bertemu dengan seorang anak muda yang bernama Ken Arok. Di rumah anak-anaknya yang lapar menunggunya. Tetapi laki-laki itu tak akan pernah pulang. Ken Arok belum pernah mendengar seorang pun berkata demikian kepadanya. Kawan-kawannya pada masa kanak-kanaknya, ayah angkatnya yang bernama Lembong, Bango Samparan, dan orang-orang yang pernah datang pergi dalam perjalanan hidupnya. Yang dikenalnya hanyalah daerah-daerah yang gelap. Judi, tuak, perempuan, dan segala macam kejahatan. Sekali 2 kali hidupnya terdampar juga ke rumah-rumah yang wajar. Namun tak sempat didengarnya nasihat dan petuah-petuah. Karena itu, maka kata-kata Empu Purwa itu mula-mula asing baginya. Tetapi kalimat-kalimat itu seperti embun yang menetes dari langit. Perlahan-lahan daun-daun rumput yang kering menjadi basah pula. Demikianlah kata-kata asing itu di hati Ken Arok. Meskipun ia belum mengenal seluruhnya, namun terasa bahwa ada dunia lain dari dunianya yang gelap. Ken Arok,
Kembali terdengar suara Empu Purwa, kau masih muda. Masa depanmu masih panjang. Tiba-tiba Ken Arok menundukkan wajahnya. Perlahan-lahan diamatinya tangannya. Tangan yang kotor karena darah dan air mata. Dan kini tangan itu menjadi gemetar. Tak ada jalan lain yang dapat aku tempuh, terdengar suaranya parau. Tetapi tidak sekeras semula. Banyak, sahut Empu Purwa. Aku telah asing dari hidup manusia wajar. Semua orang menjauhi aku, katanya. Mereka takut kepadamu. Kepada perbuatan-perbuatanmu, jawab Empu Purwa. Ken Arok menggeleng. Matanya menjadi sayu. Katanya, tidak. Sejak aku lahir di luar kehendakku. Aku adalah anak panas. Ayahku mati ketika ibuku diceraikannya. Dan orang menyalahkan aku. Kemudian menurut kata orang, pada masa aku masih bayi merah, aku dibuang di pekuburan. Aku dipelihara oleh Bapak Lembong. Seorang pencuri. Salahkah aku kalau aku kemudian mengikuti cara hidupnya? Tidak, sahut Empu Purwa, kau tidak bersalah. Tetapi kau akan lebih berbahagia kalau kau dapat menempuh cara hidup yang lain. Ken Arok memandang wajah pendeta tua itu dengan seksama. Kesan wajahnya telah berubah sama sekali dari semula. Matanya kini sudah tidak liar dan ganas. Bahkan kini menjadi suram. Sekali lagi ia menggeleng, aku tidak tahu apakah masih ada cara hidup yang lain yang dapat aku jalani. Aku telah dijauhi oleh Sanak Kadang. Jangan risau, sahut Empu Purwa, meskipun kau dijauhi oleh Sanak Kadang dan Handai Taulan, apabila kau tundukkan kepalamu dan bersujud kepadanya, maka adalah sahabat manusia yang jauh lebih berharga dari Sanak Kadang, Handai, dan Taulan. Siapakah dia? Bertanya Ken Arok. Yang Maha Agung, jawab Empu Purwa. Perlahan-lahan namun langsung menusuk kalbu Ken Arok. Mahisa Agni telah sering mendengar gurunya berkata demikian kepadanya. Berkata tentang Yang Maha Kuasa, yang menciptakan langit dan bumi, kemudian memeliharanya dan kelak akan datang masanya langit dan bumi akan dihancurkannya. Tetapi Ken Arok belum pernah mendengar sebutan itu. Karena itu ia masih berdiam diri menunggu penjelasan. Ken Arok, Empu Purwa melanjutkan, meskipun kau hidup sendiri di dunia ini, namun kau akan berbahagia kalau Yang Maha Agung itu tidak meninggalkanmu. Ken Arok masih berdiam diri. Kata-kata pendeta tua itu belum begitu jelas baginya. Ia sama sekali tidak kenal kepada Yang Maha Agung itu. Tetapi dalam kesibukan berpikir, tiba-tiba Ken Arok teringat pada pengalamannya. Ketika ia dikejar-kejar oleh orang kemundungan. Ketika ia sudah tidak tahu apa yang harus dilakukan. Maka memanjatlah ia ke atas sebatang pohon tal. Tetapi orang-orang yang mengejarnya memotong batangnya. Pada saat itu, pada saat ia telah kehilangan akal, terdengarlah suara dari langit, Ken Arok, potonglah 2 helai daun tal. Pakailah sebagai sayap. Dan kau akan dapat terbang melintasi sungai di bawah pohon tal itu. Kemudian, ketika dipotongnya 2 pelepah daun tal serta dinaiknya, seakan-akan ia terbang melintasi sungai. Maka tiba-tiba melontarlah pertanyaan menusuk benaknya, suara apakah yang telah menyelamatkan aku itu? Suara itu telah lama dilupakannya. Bahkan dianggapnya tidak pernah ada. Tetapi suara itu kini terngiang kembali. Jelas, seperti baru saja diucapkan. Akhirnya sampailah ia pada kesimpulan. Itulah suara Yang Maha Agung.